Ketika mereka ucapkan la ilaha illallah, tak cukup sampai mereka mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Digabungkan di dalam salat, di dalam azan selalu ada kalimat Allah dan juga disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Dan di antara bentuk Allah angkat nama Nabi, tidaklah ada nama Allah kecuali disebutkan juga nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat penyebutanmu, namamu. Kemudian malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lain maknanya. Malaikat itu senantiasa beristighfar kepada Allah sehingga Nabi manusia yang terbaik, malaikat kawannya, temannya yang beristighfar, sehingga itu adalah makna malaikat beristighfar atau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita berselawat kepada Nabi bukan makna yang pertama dan bukan pula makna yang kedua. Tapi selawat itu maknanya salat, dan salat itu maknanya doa. Salat itu maknanya doa. Salawat maknanya juga doa. Maknanya ketika kita berselawat kepada Nabi, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan yang terbaik kepada baginda Rasulullah, angkat derajatnya, muliakan dirinya, agungkan, sanjung, berikan semua kebaikan. Itu makna kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau kita ucapkan salam, apa makna salam kepada Nabi? Ketika kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, maknanya adalah ya Allah, berikan semua kebaikan kepada Nabi, hindarkan semua keburukan dari Nabi. Itu makna salam kepada Nabi. Maka diambil dari kalimat salamu alaikum, assalamu alaikum. Makanya ada kalimat assalam, karena terjadi perbezaan antara kalimat salamun alaikum dengan assalamu alaikum. Kalau kita ucapkan salamu alaikum, salam tanpa ada alif lam, itu hanya satu keselamatan sahaja. Tapi kalau kita sebutkan assalam, semua kebaikan berikan, semua keburukan hindarkan. Itu makna dari kalimat assalam dengan salam, yang membezakan hanya satu alif lam saja, tapi ia memiliki makna yang lain dari yang lain. Oleh karena itu ikhwat Islam, dikala kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, di dalamnya memiliki makna yang terindah. Dan itu ada tahiyat. Tahiyat itu menyanjung, memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatul Islam, di dalam salat terakhir, di dalam tasyahud akhir, kita akan membaca at-tahiyatu lillah. Apa sambungannya? Wassalawatu, tak hafal nih. At-tahiyatu lillah wassalawatu, apa sambungannya? Tahiyat. Tak hafal? At-tahiyatu lillah. Bahaya ini kalau tak hafal ikhwatul Islam. Di sini ikhwatul Islam ada makna yang luar biasa. Tapi karena kita tak hafal, saya tak sebutkan maknanya. Hafal? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Kalimat ini ikhwatul Islam, tahukah kita apa maknanya? Jadi dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah tempat yang tidak pernah ada makhluk sampai di sana. Tidak ada satupun makhluk, bukan manusia, makhluk tidak pernah sampai di sana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Isra, yaitu melakukan perjalanan di malam hari dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Ketika di Baitul Maqdis ikhwatul Islam, berkumpul semua para nabi di sana, berkumpul. Macam mana mereka berkumpul Allahu alam, yang penting mereka semua berkumpul. Apakah Allah kumpulkan ruh sahaja atau ruh dan jasad sahaja, itu dikembalikan kepada kekuasaan Allah. Senang bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi poin penting bahwa para nabi semuanya, jumlah mereka 120.000 orang tersebut berkumpul di sana. Makanya Baitul Maqdis itu masjid yang semua para nabi ada di sana, pernah melakukan salat di sana. Kemudian ketika semua para nabi berkumpul, maka mereka suruh nabi untuk jadi imam. Maka nabi jadi imam. Setelah nabi jadi imam ikhwatul Islam, mereka semua makmum, seolah-olah para nabi menyebutkan engkau adalah nabi yang kami serahkan semua kenabian kepadamu. Maka disebut khatamun nubuwah atau nabi yang terakhir. Kemudian setelah Nabi lakukan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mi'raj. Mi'raj itu maknanya naik. Araja maknanya naik. Naik itu berarti maknanya ke atas, karena naik namanya naik. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikawankan oleh salah satu makhluk yang tercepat, namanya Buraq. Buraq itu ikhwatul Islam, dia tidak lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada himar. Himar itu keledai.
keledai. Hampir salah sebut ya. Himar itu keledai. Keledai lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Itu burak. Dan ia ikhwatul Islam melakukan satu langkah perjalanannya. Burak itu, kenapa burak dipilih? Karena burak ini ikhwatul Islam adalah hewan para nabi. Hewan yang dulu juga ditunggangi oleh ayah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulu dari Syam juga. Pergi ke Mekah. Syam Mekah itu kalau berjalan kaki kira-kira berapa lama tuh ikhwatul Islam? Ada yang pernah coba? Kalau ingin tahu silakan coba nanti berapa lama. Sebulan. Lebih dari sebulan. Itu bukan saya yang coba ya. Itu sahabat Nabi Abdullah bin Unais. Dikala ia cari hadis Nabi di Syam, dia berjalan sebulan lamanya. Maknanya naik kendaraan onta, tapi berjalan sebulan. Nah, sebulan itu lama ikhwatul Islam. Nabi Ibrahim berbolak-balik dari Syam ke Mekah, bangun Ka'bah, buat ini, kunjungi anak dia. Jadi macam mana Nabi Ibrahim melakukan perjalanan? Itulah burak. Burak yang ada pada Nabi. Itu juga burak yang dulu ditunggangi oleh Nabi Ibrahim yang berbolak-balik dari Mekah ke Syam. Makanya ke Syam, ke Baitul Maqdis itu ikhwatul Islam, Nabi juga lakukan dan naik bersama burak tersebut. Nah, burak ini ikhwatul Islam disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia melakukan perjalanan satu langkah dia sepanjang kita memandang. Kita biasanya kalau memandang berapa panjang kita memandang? Ada 5 kilo. Pandangan mata manusia biasa. Tentu pandangan yang jelas ya, bukan pandangan yang rabun. Pandangan yang jelas itu kira-kira berapa? Ada 10 kilo? Bisa jadi kurang lebih. Sekitar itulah. Maknanya satu langkah burak berarti 10 kilo. Berarti kejap saja ikhwatul Islam. Itu satu langkah. Dan itu adalah di antara makhluk yang terindah yang menjadi tunggangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam ada yang menyebutkan burak pakai sayap tak jelas di sini, karena yang disebutkan yang pakai sayap itu ikhwatul Islam adalah kudanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pakai sayap itu adalah kudanya Nabi Sulaiman. Sehingga dulu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibunda Aisyah ini dia itu terlahir sebagai seorang wanita yang paling cerdas. Dan kita selalu mengatakan kalimat ini. Ibunda Aisyah, Allah perintahkan Nabi kawin dengan Ibunda Aisyah untuk menjaga agama. Kalau tidak dengan Aisyah, kira-kira kita tahu macam mana Nabi tidur di rumah, macam mana Nabi salat di rumah, macam mana Nabi makan. Terkhusus masalah rumah tangga. Dari mana hadisnya? Semuanya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau Ibunda Aisyah tak kuat hafalannya, tak sampai hadisnya kepada kita ikhwatul Islam. Makanya Ibunda Aisyah itu wanita yang paling cerdas semenjak lahir. Memang Allah sediakan ia untuk menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga agama, terkhusus yang berkaitan dengan cerita rumah tangga Nabi. Karena nanti kita akan belajar masalah rumah tangga, masalah wanita, itu semua banyak dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah kenapa Aisyah menjadi istri Nabi, untuk menjaga agama. Dan dulu untuk jaga agama itu dengan hafalan, tulisan belum ada. Ada tulisan, tapi Nabi larang siapapun kalian jangan ada yang tulis hadis. Kalau nak tulis boleh Al-Quran sahaja, hadis tak boleh. Itu awal mula. Karena nanti khawatir kalau tercampur antara Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya awal mula agama ini tak boleh ada yang tulis hadis. Tapi Al-Quran boleh. Sedangkan hadis tak boleh. Sehingga macam mana mereka nak tahu hadis Nabi? Hafalan. Makanya hafalan itu ikhwatul Islam itu betul-betul sandaran para sahabat. Rata-rata sahabat itu mereka hafalannya kuat. Dan memang ikhwatul Islam ini sedikit ya. Memang di antara sifat Arab itu, orang Arab, karena Allah memilih Nabi dari bangsa Arab. Arab itu salah satu kelebihannya hafalannya luar biasa kencangnya. Hafalan itu kencang ikhwatul Islam. Hafalan itu kuat. Kita juga bisa kuat hafalannya, tapi tidak menyeluruh. Bisa dipahami? Kalau orang Arab itu ikhwatul Islam, dia menyeluruh. Tinggal malas atau tidak saja. Itu saja biasanya. Makanya para ulama itu kadang-kadang, macam mana kita nak bayangkan ikhwatul Islam, Imam Ahmad hafal 1000 hadis. Tahu makna 1000 hadis? 1000 maknanya 1 juta. Kita pun menghitung hadis 1000 pun tak sempat. Ini 1000 1 juta itu hafal. Menghafal hadis itu ikhwatul Islam bukan misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat, bukan. Itu semua orang bisa kalau menghafal seperti itu. Yang penting itu adalah sanadnya. Hadis ini dari fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang paling penting. Kalau menghafal matan, karena hadis itu kan ada dua, ada sanad, ada matan. Sanad itu dari mana kamu ambil? Hadis ini dari mana kamu ambil? Seperti Imam Bukhari misalnya, sanad dia dengan Nabi ada 3 orang. Karena sanad semakin dekat dengan Nabi semakin kuat. Makanya sanad Ali.
Namanya sanad Ali, sanad yang tinggi. Semakin dekat dengan Nabi semakin kuat, dan orang yang paling tinggi sanadnya adalah Imam Bukhari. Karena jarak dia dengan Nabi hanya 3 orang sahaja. Begitu juga disebutkan Imam Malik rahimahullahu taala, ia juga memiliki sanad emas namanya. Karena ia meriwayatkan hadis Malik dari Nafi'. Nafi' ini bekas pembantu Abdullah bin Umar. Jadi Imam Malik ambil hadis dari Nafi', Nafi' ambil hadis dari, bisa jadi dari Abdullah bin Umar, bisa jadi dari ayahnya Umar, dari Nabi SAW. Jadi jarak mereka itu singkat. Jadi hadisnya hadis yang terbaik. Sehingga hadis yang terbaik itu adalah kitab yang dikarang oleh Imam Malik. Al-Muwatta itu adalah hadis yang terbaik yang dikarang oleh Imam Malik. Karena sanad dia itu sanad emas. Tapi ingat, itu sebelum munculnya Sahih Bukhari. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa tidak ada kalian temukan hadis riwayat yang terbaik kecuali hadis sanad yang terbaik itu adalah hadis yang dikarang oleh Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Al-Muwatta. Kenapa Imam Syafi'i sebutkan seperti itu? Kenapa Imam Syafi'i tak sebutkan kalau hadis yang paling sahih itu Sahih Bukhari? Sahih Bukhari atau Sahih Muwatta, atau Muwatta yang paling kuat? Mana tahu nanti saya salah kan? Yang paling kuat itu Muwatta atau Sahih Bukhari? Nah, apa jawabannya? Muwatta atau Sahih Bukhari? Betul nih, Muwatta atau Sahih Bukhari? Imam Syafi'i sebutkan yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta ini karang Imam Malik. Imam Malik itu guru dia. Dan kita tahu, para ulama itu sepakat bahwa yang paling sahih itu Sahih Bukhari. Berarti Imam Syafi'i salah. Kenapa? Siapa yang belum ada? Imam Bukhari belum ada. Kalau belum ada, maka kita tanya, kapan Imam Syafi'i itu meninggal? Tentu itu pertanyaannya. Kapan Imam Syafi'i meninggal? Yang tak tahu Imam Syafi'i meninggal, pindah mazhab lain. Kapan Imam Syafi'i meninggal? Imam Syafi'i itu wafat ikhwatul Islam tahun 204. Imam Bukhari dah lahir atau belum? Dah lahir atau belum? Belum lahir? Sudah. Kalau sudah, pertanyaan berikutnya, kapan? Tapi kata saya ini sekedar sejarah ya. Jadi Imam Bukhari itu lahir pada tahun 194 Hijriah. Makna dia, ketika Imam Syafi'i wafat, berapa umur Bukhari? Berapa umur Bukhari? Masih 10 tahun. 10 tahun itu ikhwatul Islam belum ada hadis. Masih awal-awal menghafal Quran. Imam Syafi'i sudah meninggal, Imam Bukhari baru 10 tahun umurnya. Sehingga Imam Syafi'i sebutkan kitab yang paling sahih adalah Al-Muwatta karena memang Bukhari belum ada lagi. Kitab dia itu belum ada lagi. Nah, setelah ada Bukhari, baru yang paling sahih itu adalah Bukhari. Kemudian setelahnya Muslim. Jadi mana yang paling sahih, Bukhari atau Muwatta? Dua-duanya lah. Kenapa kita harus pilih? Jangan memilih ketika tidak boleh memilih. Memilih itu dikala harus memilih. Ketika tak boleh memilih, jangan memilih. Mana yang lebih kamu cinta? Ibumu atau istrimu? Apa jawabannya? Jawaban istri? Jawab istri, anak durhaka. Jawab ibu, suami durhaka. Yang mana? Dua-duanya. Jangan memilih. Ada masanya kita tak boleh memilih. Mana yang paling bagus, salawat atau istighfar? Begitulah dalam agama. Kalau masih bisa dikumpulkan, jangan memilih. Dan jangan biasa memilih. Kumpulkanlah selama memilih. Makanya kalau ada istri pertama bilang, istri pertama atau kedua, dia atau saya? Apa jawabannya? Saya ingin semuanya. Itu kaidah dalam agama ya. Al-jam'u aula, itu contoh ya. Al-jam'u aula. Al-jam'u aula itu maknanya dikumpulkan lebih baik. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan. Jadi Imam Muwatta, kitab Muwatta itu yang terbaik di masanya. Imam Bukhari juga kitab yang terbaik. Semuanya yang terbaik ikhwatul Islam. Sanad. Jadi sanad itu semakin dekat dengan Nabi semakin kuat, dan yang paling dekat itu adalah Imam Muwatta. Imam Bukhari juga dekat. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada sanad Imam Bukhari itu ada 21 hadis. Dalam Sahih Bukhari itu sanad dia itu 3 orang sahaja dengan Nabi SAW. Kalau Imam Muslim tak ada. Imam Muslim itu 4. Karena semakin panjang semakin lemah. Kalau 4 lemah lagi. Kalau 5 lemah lagi. Maknanya khabar dia dengan Nabi kalau semakin jauh, kan berita itu kalau semakin banyak lisan semakin kemungkinan salah banyak. Makanya semakin dekat, misalnya ada berita dari mana? Dari sini, dari sini, dari sini. Itu ketahuilah itu berita palsu. Karena semakin panjang,
Sanadnya semakin lemah. Tapi dari mana? Langsung dari sumbernya. Itu adalah sanad yang paling kuat. Itu secara khusus ya, atau secara umum. Kemudian hadis itu terbuat dari sanad dan matan. Ada sanad yang paling penting itu sanadnya. Matan itu ikhwatul Islam itu semua orang bisa menghafalnya. Nah, para ulama itu terutama kita lihat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu mereka semua orang-orang Arab semua ikhwatul Islam. Dan mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kekuatan hafalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kuat hafalannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sebut dengan apa sifat Nabi? Fatin. Fatin itu bukan cerdas, di atas cerdas. Kalau cerdas itu zaki cerdas. Tapi kalau fatin itu lebih lagi kencang, cerdas, pandai menentukan. Ada orang cerdas tapi ia tak pandai menetapkan sesuatu. Tapi kalau ada yang fatin itu lebih tinggi lagi. Salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar kita tahu ikhwatul Islam, kenapa Nabi kawin dengan Ibunda Aisyah? Karena Ibunda Aisyah itu Allah pilih untuk menjaga agama, dan dia itu adalah wanita yang amat cerdas. Nah, suatu ketika ikhwatul Islam, Aisyah ini baru umurnya 4 tahun. Perempuan umur 4 tahun atau 5 tahun. Umur 4 tahun atau 5 tahun. Jadi waktu itu umur 4 tahun atau 5 tahun, kanak-kanak perempuan sedang main-main. Nabi SAW lewat, nampak Aisyah sedang main. Dia pada waktu itu main kuda. Kan anak perempuan kan ada biasanya kuda naik ke atasnya. Kemudian kuda yang dimiliki oleh Aisyah itu ada sayapnya. Kan biasa kan perempuan kalau kita buat kuda terserah, mau ada sayap, mau ada kaki, mau ada apa terserah. Mau ada atap juga tak ada masalah, namanya mainan. Kemudian kuda Aisyah ini ada sayapnya. Di saat itulah Nabi bertanya spontan. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Wahai Aisyah, mana ada kuda itu ada sayap? Kuda itu tak ada sayap. Kan kuda tak ada sayap. Aisyah sambil bermain, dia tak tengok Nabi SAW. Sambil dia bermain, langsung dia jawab, tidakkah kamu tahu? Kan anak kecil kan? Tidakkah kamu tahu kalau kuda Nabi Sulaiman itu ada sayapnya? Nabi tak bisa jawab lagi. Betul. Dan itulah kelebihan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Anak kecil yang sedang bermain bisa jawab masalah-masalah seperti ini, khotbah. Tentu itu bukan perkara yang senang. Apalagi kalau sudah dewasa. Makanya Ibunda Aisyah itu adalah ulama dari kalangan sahabat. Para sahabat itu kalau mereka ada masalah, mereka cari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena faqihah itu adalah di antara sifat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga dari sini para ulama sebutkan ikhwatul Islam, jadi kuda yang ada sayap itu adalah kuda Nabi Sulaiman. Sedangkan buraq ini ada sayap atau tak ada sayap? Allahu alam, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena tidak ada nas. Karena perkara yang gaib tak boleh buat-buat. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikawali oleh buraq, kemudian bersama malaikat Jibril naik ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam, langit kedua, berjumpa dengan Nabi Idris, berjumpa dengan Nabi Yusuf, berjumpa dengan Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, berjumpa dengan semua para Nabi. Kemudian sampailah di sebuah tempat namanya Sidratul Muntaha. Karena ikhwatul Islam setelah langit ketujuh, itu ada lautan. Jadi lautan itu ada dua. Yang pertama di bawah, yang kedua di atas. Jadi lautan itu ada dua. Maknanya ikhwatul Islam agar kita tahu bahwa tidak mesti yang di bawah perlu yang di atas, dan yang di atas perlu yang di bawah. Paham sampai di sini? Dan itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laut saja itu ada dua, satu di bumi, satu di langit. Dan langit itu ikhwatul Islam, di langit ketujuh itu bukan arash, laut dulu. Yang mungkin lebih besar daripada laut yang kita tengok sekarang ini. Kekuasaan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke sebuah tempat namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ikhwatul Islam, sidrah itu maknanya pohon sidir, pohon bidara, sidrah. Dan sidir itu adalah obat ya, obat untuk sihir, obat untuk guna-guna, obatlah sidrah. Sidrah ini ikhwatul Islam salah satu pohon yang ada di surga, sidir. Dan ia adalah pohon yang terbesar, makanya Sidratul Muntaha. Muntaha itu maknanya selesai ujungnya, selesai. Maknanya tidak akan ada satupun makhluk yang bisa lewat. Maka disebut dengan muntaha, yantahi, selesai, batas akhir. Karena memang pohon-pohon itu kita selalu sebutkan ikhwatul Islam, di antara salah satu kenikmatan surga itu adalah pohon. Makanya disebut dengan jannah. Jannah itu ikhwatul Islam, setiap kalimat yang ada huruf jin dengan nun, itu hukum asalnya adalah tertutup dan tak nampak. Contoh jannah itu diambil dari jin dan nun. Jannah itu artinya surga. Ada yang pernah nampak surga? Tidak ada. Tertutup.
Kemudian junnah. Junnah itu maknanya perisai. Apa makna perisai? Untuk menutupi kita dari serangan musuh. Kemudian jin. Ada yang pernah nampak jin? Ada? Karena diambil dari huruf jin dan nun. Siapapun yang nampak jin berarti ada dua. Yang pertama dia dusta. Yang kedua berarti dia jin itu sendiri. Karena memang Allah yang bagi tahu. Tidak, makanya diambil dari kata jin. Kemudian yang keempat, janin. Janin. Tahu janin? Juga diambil dari bahasa jin dengan nun. Tak nampak juga. Jadi setiap kalimat yang diambil dari jin dengan nun, itu sesuatu yang tak nampak hukum asalnya. Junun. Apa arti junun? Gila. Gila itu apa ya Islam? Ada yang nampak orang gila? Nampak perangainya, tapi gila itu apa? Gila itu kan maknanya akalnya tertutup. Makanya disebut dengan junun. Setiap kalimat yang ada jin dengan nun, makna hukum asalnya adalah tertutup, tersembunyi. Paham ya? Kaidah dalam bahasa Arab itu senang ya Islam. Kalau kita mau cari tahu. Tapi kalau akan sulit kalau kita tak nak mau tahu. Kemudian ikhwatul Islam salah satunya al-jannah. Jannah itu adalah di antara rahasia Allah Azza wa Jalla. Tak ada yang tahu. Sehingga Abdullah bin Abbas sebutkan tidak ada satupun di surga yang kita tahu kecuali nama sahaja. Di surga ada sungai. Betul. Tapi yang kita bayangkan sungai selesai. Tapi di surga ada sungai dari khamar, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari air asin, air biasa, semuanya ada. Yang kedua, tapi hakikatnya Allahu a'lam. Kemudian di surga itu ikhwatul Islam ada pohon. Pohon, ya kita tahu pohon apa itu pohon. Tapi pohon di surga itu tak sama. Makanya salah satunya adalah Sidratul Muntaha. Pohon yang ada di surga itu besar, indah. Dan sebahagian hadis menyebutkan ikhwatul Islam, siapapun yang kalau berusaha untuk mengelilingi pohon yang ada di surga, dalam masa 100 tahun dia tidak akan sempat mengelilinginya. Macam mana kita bayangkan ikhwatul Islam? 100 tahun. Kita saja hidup di dunia 60-70 tahun. Sidratul Muntaha itu adalah di antara salah satu Sidratul Muntaha. Itu pohon yang indah. Makanya tempat ini ikhwatul Islam tak boleh satu pun orang yang lewat. Bahkan Jibril tak boleh. Makanya setelah itu Nabi SAW dipanggil oleh Allah. Disitulah pertemuan Allah dengan Nabi SAW. Nah di sini para ulama sebutkan apakah Nabi lihat Allah atau tidak. Ibunda Aisyah mengatakan siapapun yang mengatakan Nabi melihat Allah faqad iftara, maka ia telah berdusta. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam akhir kitab Sahih Bukhari dalam kitab Tauhid, namanya kitab Tauhid. Salah satunya adalah hadis tentang masalah Nabi SAW. Barang siapa yang mengatakan Nabi melihat Allah faqad iftara, maka ia telah berdusta. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi SAW sebutkan nurun anna ara, cahaya macam mana aku nak bisa lihat cahaya tersebut. Dan Allah adalah cahaya di atas cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur, yaitu surat cahaya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam. Terlepas daripada ini, yang kita bahas adalah tentang tadi masalah tahiyat. Sudah hafal? At-tahiyatu lillah? Belum lagi? Wassalawatu wattayyibatu. Terus Assalamu alayka ayyuhan nabi. Karena ini masih malam Jumat ya, memperbanyak selawat kepada Nabi agar kita tahu macam mana ikhwatul Islam. Kemudian ketika Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau bertemu itu ikhwatul Islam, apa yang harus dibuat awal mula? Awal bertemu itu biasanya apa? Salam atau penghormatan. Ya kan, tak mungkin bersua langsung, misalnya kita nak raya nih, bersua langsung tiba-tiba makan kue. Tak mungkin kan? Salam dulu, cerita dulu, apa kabar, kemudian sila makan. Baru itu akhir, tapi ada mukaddimahnya. Seperti itu juga ikhwatul Islam. Makanya Nabi SAW dikala bertemu dengan Allah, at-tahiyatu lillah, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Maka dari sinilah ikhwatul Islam, innallaha wa malaikatahu yusallun, agar kita tahu dari mana, agar kita tahu macam mana ibadah solawat kepada baginda Rasulullah SAW bukan sesuatu yang boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Makanya di antara bentuk seorang muslim cinta kepada Nabi adalah mereka yang tak pernah lupakan Nabi dalam hari-harinya. Apabila kita lewatkan satu hari, lupa kita mengucapkan salam dan solawat, itu tanda tak cinta kepada Nabi SAW. Kaedah cinta, siapapun yang kita cinta, mesti kita takkan lupa. Kita sekarang di sini pergi umrah,
Ada yang bawa anak dia, ada yang tak bawa anak dia. Tapi ada tak di antara kita yang lupa kepada anak dia? Tak ada, ikhwatul Islam. Bahkan hari-hari call. Kalau ia tak bawa istri dia, mesti hari-hari call. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang kita cinta. Kaedah cinta tidak akan pernah melupakan orang yang kita cintai. Maka itulah Nabi SAW bagi tahu kepada kita bersama, man nasiyas salata alayya, sesiapa yang lupa lalai mengucapkan salawat kepadaku, maka ancamannya berat. Karena kalau ia lupa, berarti ia tak cinta. Man nasiyas salata alayya khati'a tariqal jannah, maka nanti ia salah melangkah menuju surga. Kalau langkah menuju surga, kita mau ke mana? Tidak ada surga kecuali neraka. Maknanya ikhwat Islam, siapapun yang tak lupakan Nabi SAW dalam salamnya, dalam salawatnya, dalam hari-harinya, maka ia akan dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu ikhwat Islam, masih sambungan pelajaran sebelumnya, bahwa mencintai baginda Rasulullah SAW itu tidak senang seperti hanya dengan lisan sahaja. Sekali seminggu kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Tak betul itu ikhwat Islam. Setiap hari kaum muslimin harus mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Karena setiap hari kita tak boleh melupakan baginda Nabi dalam hidup. Kita hidupkan Nabi dalam kehidupan kita, dalam sunnah kita, dalam agama kita, dalam apa yang kita buat. Kita hadirkan Nabi. Karena memang di antara salah satu hadiah terindah dari Allah untuk kaum muslimin adalah baginda Rasulullah SAW, yang mana Nabi akan senantiasa bersama umatnya selama-lamanya. Makanya kita selalu sebutkan Nabi SAW di kota Madinah. Dan semua kaum muslimin yang datang ke kota Madinah, mereka tahu Nabi ada di Madinah. Dan siapapun yang ada di Madinah, mesti mereka berziarah ke perkuburan baginda Nabi SAW dengan mereka mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Doa terbaik untuk mereka yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kita yang Allah hadiahkan ada di kota Madinah. Kita pun berziarah ke perkuburan Nabi dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal? Karena kita bukan orang Arab ya. Makanya jadi orang Arab supaya kuat hafalannya. Tadi kan kita ceritakan Arab kuat hafalannya ya, tinggal kita berusaha atau tidak. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, salah satu yang membuat hafalan kita itu lemah karena kita selalu makan nasi. Nasi itu ikhwatul Islam artinya adalah pelupa. Nasi itu bahasa Arab, artinya pelupa. Kalau beras lain. Nasi itu jadi itu candaan ya, candaan dosen ya, dosen kepada kawan-kawan kami. Setiap kali awal masuk kuliah, university, ditanya pelajaran sebelumnya. Banyak yang lupa. Dan Syekh mengatakan sambil bercanda, saya tahu kenapa kalian lupa. Ini bagi kampus yang ada di Jakarta, Lipia, ada namanya Lipia. Jamiah cabang daripada Jamiah Malik Saud. Dia kebanyakan yang mengajar untuk orang-orang Arab ya. Dan dia menyebutkan, saya tahu kenapa kalian lupa, karena kalian nasi, suka makan nasi. Nasi itu artinya pelupa. Maka setelah ini tetap makan nasi. Tapi kalau Islam kita lanjutkan. Mungkin pula tak makan kan? Itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya lain. Bahasa Arab nasi itu artinya pelupa. Tapi ikhwatul Islam, makanya kita sebutkan Nabi SAW hadiah terindah dari Allah untuk kaum muslimin yang ada di kota Madinah dan yang datang ke kota Madinah. Maka hafalkan doa tersebut. Dan yang kita kembali sambung ikhwatul Islam. Dan mengapa Nabi SAW satu-satunya kubur di dunia para nabi dan para rasul yang Allah tahu, yang Allah bagi tahu kepada umatnya, karena ada hikmah yang luar biasa di sana. Salah satunya, sebelum Nabi wafat, maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku. Maka dengan doa ini Allah menjaga perkuburan Nabi sampai hari kiamat. Tidak akan terjadi apa-apa terhadap perkuburan Nabi. Siapapun yang nak berbuat jahat, baik dalam urusan agama, dalam urusan dunia, Allah akan jaga Nabi SAW. Dalam urusan dunia pasti dijaga Nabi SAW. Dalam urusan agama, maka perkuburan Nabi akan tetap dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasana. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan. Nah, ini pembahasan yang sebelumnya ikhwatul Islam. Jadi pembahasan itu berganti-ganti ya. Nah, salah satunya wasan.
Dan kita akan kembali menyelesaikan masalah wasan. Wasan itu ikhwatul Islam sesuatu yang dijadikan rasa takut, rasa berharap, rasa meminta, rasa tawakal kecuali kepada sana Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disebut dengan wasan. Siapapun yang ketika dia balik rumah, kemudian dia menemukan belalang. Belalang itu ikhwatul Islam, belalang. Kalau belalang itu sempurna, maka ia akan mengatakan akan ada kabar gembira. Maka itu wasan namanya. Dia sudah menggantungkan hatinya kepada belalang ini. Paham sampai di sini? Kalau sekiranya ia balik ke rumah, kemudian dia nampak belalang itu sudah rusak, sayapnya bisa jadi sudah bolong-bolong, atau dia kakinya sudah putus, maka dia pun mengatakan ini pertanda musibah dan malapetaka ada di rumah. Maka berarti dia sudah menjadikan itu sebagai wasan. Dia sudah berharap kepada belalang ini dan dia juga takut terhadap belalang ini. Ini tanda, itu wasan namanya. Makanya wasan itu sesuatu yang lebih berkaitan dengan hati. Rasa takut kita itu bukan lagi seutuhnya kepada Allah Azza wa Jal. Kalau ada ini di rumah, kalau ada burung gagak di rumah, burung hantu di rumah, kita sudah mulai risau, takut. Nanti ada musibah, bisa jadi ada yang meninggal, anak yang meninggal, orang tua yang meninggal, atau salah satu di antara penduduk rumah yang meninggal. Itu wasan namanya, wasan. Orang-orang Quraisy ikhwatul Islam dulu mereka sebut dengan tatayur. Tatayur itu diambil dari kata burung. Karena mereka setiap kali melakukan sesuatu, mereka ambil burung, kemudian terbang. Kalau burung ke kanan, tanda baik. Kalau burung ke atas, lurus, maka berarti tidak baik, tidak buruk. Kalau ia ke kiri, maka tanda celaka. Kalau tanda celaka, jangan buat. Siapapun yang nak buat sesuatu, nak berdagang, ambil burung dulu, terbangkan. Kalau ke kanan, kita lanjut. Kalau ke kiri, jangan berdagang, karena itu tanda sial. Dan betapa banyak perkara ini berlaku di daerah kaum muslimin. Ada pohon ini pohon sial, jembatan ini jembatan sial, angka ini angka pelaris, kalimat ini kalimat yang bisa melariskan dagangan, doa ini doa mendatangkan dinar, 1000 dinar, 100 dirham, banyaklah doanya. Itu semuanya adalah wasan. Itu semuanya adalah wasan. Ingat itu baik-baik. Wasan itu mencakup semuanya. Nah, Nabi SAW pernah menyebutkan, dan kita ulang lagi ikhwatul Islam, yadkhulunal jannata sab'una alfan bighairi hisabin wala adab. Akan ada umat Nabi 70.000 jumlahnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000 itu riwayat pertama. Karena kita menyebutkan 70.000 itu sedikit ikhwatul Islam. Para sahabat saja mereka pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jumlah mereka 2 kali ganda 70.000, yaitu 140.000. Kalau hanya 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka kita tak akan masuk di dalamnya. Taib, ada riwayat yang kedua. Nabi SAW beritahu kepada kita bersama ikhwatul Islam. Riwayat yang kedua, dari setiap 70.000 ini, dari 70.000 ini ambil 1.000. Dari 1.000 dari 70.000 ini dikalikan lagi 70.000. Dan pembahasan kita sampai di sini kemana terhentinya. 1.000 dari 70.000 yang awal, setiap 1.000-nya dari 70.000 awal, setiap 1.000-nya dikalikan lagi 70.000. Siapa yang pertama kali dapat jawaban dia? Berapa angkanya? Angkat tangan. Siapa? Siapa yang jawab? Itu yang pertamanya, sila apa? Berapa? 4,9 miliar. Masya Allah, sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Boleh bagi, Masya Allah, sehat selalu ya, semoga bermanfaat ya. Masya Allah, tapi jawaban dia salah soalnya. Tapi ikhwatul Islam kita lanjutkan. Berapa kali-kalinya? 1.000 dalam 1.000 dari 70.000 ini kalikan 70.000 lagi. Jawabannya ikhwatul Islam kurang lebih 4.900.000. Ingat ya, 4 juta, hampir 5 juta. Kalau itu 5 juta, kira-kira kita masuk di dalamnya atau tidak? Kalau ada umat Nabi 5 juta orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kira-kira kita masuk atau tak masuk? Kita ini masuk atau tak masuk kira-kira? Sahabat tadi berapa jumlahnya? 140.000 kurang lebih. Dan mereka kita tahu masuk semuanya. Sudah habis jatahnya 140.000. Kemudian generasi setelah sahabat, siapa namanya? Tabi'in, berapa jumlah tabi'in? Allahu a'lam, banyak sangat ikhwatul Islam. Kemudian asbabut tabi'in, kemudian generasi berikutnya. Kalau 5 juta tak cukup, terlalu sedikit untuk umat Nabi SAW. Sekarang saja. Umat Islam berapa jumlahnya? 1 miliar, 2 miliar. Kira-kira 5 juta dari 2 miliar ini berapa per 100 tuh? Ada 2 per 100? 5 per 100? Tak sampai ikhwatul Islam. Berarti kalau 5 juta terlalu sedikit
dibandingkan dengan jumlah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Dibandingkan dengan jumlah umat Nabi, bukan dibandingkan dengan jumlah umat lain. Kita contoh misalnya 1 juta orang, kalau dibandingkan dengan penduduk Singapura, kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Ikhwatul Islam, berapa per 100 itu? Karena mereka jumlahnya kurang lebih 6 juta atau 7 jutaan. Banyak, 1 juta itu banyak. Kalau 1 juta ini dibandingkan dengan umat Malaysia, banyak atau sedikit? Mulai sedikit. Berarti mungkin berapa per 100 ya? Mungkin sudah 5 per 100 lah. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, sekecil ini saja. Karena jumlah dia 280 juta. 1 juta itu tak ada apa-apanya. Itu istilahnya. Begitu juga 5 juta itu banyak kalau dibandingkan umat lain. Tapi sedikit kalau akan dibandingkan dengan umat Nabi. Karena umat Nabi adalah umat yang terbanyak. Berarti kalau jumlah mereka hanya 5 juta, kita masuk atau tak masuk? Masuk atau tak masuk? Tak masuk. Kata Islam 5 juta sedikit. Taib, alhamdulillah ada hadis berikutnya. Itulah dia. Ada hadis lain lagi. Di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kemudian setelah 70.000 orang diambil, kemudian diambil lagi 4.900.000 atau 5 juta Allah yang mereka masuk surga. Ingat ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu ada hadiah terindah. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kita tidak akan merasakan. Itulah makna daripada firman Allah, udkhulul jannata bisalam. Masuk surga dengan selamat. Banyak yang masuk surga, tapi yang masuk neraka dulu. Banyak yang masuk surga, tapi kena azab dulu. Banyak yang masuk surga, malu dulu. Banyak masuk surga, terhina dulu. Banyak masuk surga, masuk jahanam dulu. Allahu alam. Tapi mereka ini masuk surga, selamat. Kalau selamat itu ikhwat Islam berarti selamat semuanya. Riwayat yang pertama 70.000. Riwayat yang kedua tambah lagi menjadi 4.900.000. Riwayat yang ketiga, dan Allah akan mengambil dengan 3 cidukan. Cidukan, tahu cidukan? Kalau kita bayangkan susah ikhwat Islam. Tapi cidukan, biasanya kalau kita ambil air, apa namanya ambil air itu? Apa? Kan ambil air gayung. Kan kalau bahasa dulu-dulunya apa ya? Bukan gayung saja, mengambil air. Apa namanya? Ada bahasa lain, menciduk ya? Tahu ya? Menciduk air ya kan? Itu bahasa menciduk. Tapi kita ini hanya sekedar makna. Agar kita tahu apa makna itu, cidukan. Paham ya? Cidukan paham ya? Paham semua? Nah, di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, salasu hasayat. Salasu hasayat itu maknanya 3 cidukan Allah Azza wa Jal. Maknanya kalau Allah yang menciduk, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Bisa jadi separuhnya, bisa jadi semuanya, Allahu alam. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan kemungkinan kita masih bisa dapat yang ini. Kemungkinan. Dan semua umat Nabi kemungkinan mereka bisa dapat. Walau umat terakhir. Tapi dengan syarat. Itu dia. Dengan syarat. Syarat ini harus berlaku. Kalau salah satu syaratnya hilang, maka kita tak dapat. Yang pertama ikhwatul Islam, humul ladina la yatatayyarun. Yang kedua, humul ladina la yaktawun. Yang ketiga, humul ladina la yastarqun. Dan yang keempat, humul ladina ala rabbihim yatawakkalun. 4 sifat ini mesti ada. Kalau salah satunya hilang, Allahu alam, apakah kita dapat atau tak dapat. Yang penting kalau salah satunya hilang, maka mereka tak masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhwatul Islam, siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Yang pertama, humul ladina la yatatayyarun. Mereka yang tak pernah ada masa untuk tatayyur. Tatayyur itu menjadikan rasa takut, rasa berharap, rasa meminta, rasa semuanya dalam hati, urusan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, setiap angka 3 itu adalah angka pembawa sial. Maka tak boleh ada angka 3 di dunia. Ini contoh ya. Makanya tak boleh ada anak ketiga. Jadi anak pertama dan anak kedua sahaja. Karena angka ketiga itu adalah angka sial. Contoh saja, ini contoh ya. Berarti mesti anak kedua. Berarti kalau nak anak lagi macam mana? Macam mana solusinya kalau nak anak lagi? Tambah istri? Itu bukan jawaban saya ya. Taib. Taib ikhwatul Islam. Tak tambah lagi karena angka 3 sial. Maknanya kalau nak tambah juga berarti anak ketiga ini anak sial. Paham? Itu tatayur namanya. Contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya siapapun yang menikah di bulan Safar, maka pernikahan mereka akan pernikahan yang banyak masalahnya. Karena bulan Safar adalah bulan sial. Dan itu terjadi ikhwatul Islam, la safar. Nabi sebutkan la safar. Tidak ada yang namanya sial-sialan. Bulan Safar, bulan sial. Tidak ada namanya.
Makanya Nabi, la adwa, wala tiyara, wala safar. Tidak ada safar. Makna tidak ada safar itu, tak boleh ada yang anggap sial. Bulan ini bulan sial. Orang ini pembawa sial. Apabila terjadi ini salah satu dalam kehidupan kita, maka kita hilang dari masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan tak masuk surga ya, tapi hilang dari konsep tak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapapun yang kawin di bulan tua atau di hari tua, tahu hari tua? Kan ada hari bulan muda, ada bulan tua. Bulan muda itu mesti di awal-awal bulan nak kawin. Bulan tua itu di akhir-akhir. Atau tanggal muda, tanggal tua lah. Lebih senang memahaminya. Tanggal tua, tanggal muda. Kalau ia kawin di tanggal tua, maka ia akan bahagia. Maknanya kalau kawin di bulan di awal bulan atau tanggal muda, maka ia akan tidak bahagia. Itu tanda sial namanya. Siapapun yang mengatakan yang kawin, maka mesti mereka ikut ini dulu. Kalau tidak dia sial. Itulah maknanya tatayyur ikhwatul Islam. Kiaskan kepada semuanya. Kalau kita berniaga, berdagang, kemudian nanti kita buat kalimat ini sekian kali, itu sekian kali, ini sekian kali, maka akan laris dagangannya. Maka itu dia sudah menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tatayyur. Silakan, karena setiap kita itu punya tatayyur yang tak sama. Setiap daerah itu berbeza antara satu dengan yang lainnya. Intinya ikhwatul Islam, apabila ada ini tanda sifatnya, maka kita keluar. Kalau kita pernah melakukannya ikhwatul Islam, maka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Bisa jadi Allah ampunkan dosa kita karena ketidaktahuan kita, karena kejahilan, Allahu alam. Tapi kalau hilang, maka mereka tak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maknanya kalaupun mereka masuk, mesti dihisab dan diazab. Itu maknanya. Tapi itu yang pertama. Yang kedua ikhwatul Islam, humul ladina la yaktawun. Kalau ini mungkin tak banyak orang buat lagi. Humul ladina la yaktawun. Mereka yang berobat, yang tidak berobat dengan besi panas. Dulu ikhwatul Islam, kalau sakit, akhir perobatan itu adalah besi panas. Kalau sudah besi panas, pasti sembuh. Kita kiaskan sekarang. Kita kiaskan. Dokter, tolong sembuhkan saya. Itu maknanya. Bisa dipahami? Walaupun kita tahu dokter itu ada berusaha, tapi kalimat itu mesti dijaga. Kalau sudah itu, dokter tolong saya, itu kalau kita sakit. Kalau kita misalnya ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa bantu saya kecuali kamu. Itu sama dengan yaktawun. Itu iktiwa. Humul ladina la yaktawun, kita kiaskan kepada semuanya. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga, humul ladina la yastarqun. Humul ladina la yastarqun. Mereka yang tak minta diruqyah. Kita katakan sebelumnya, ruqyah itu adalah obat yang terbaik. Meruqyah boleh. Meruqyah diri sendiri, meruqyah istri, meruqyah anak, meruqyah keluarga, meruqyah sahabat. Bahkan dianjurkan kita untuk meruqyah orang lain. Karena ruqyah itu adalah obat yang terbaik. Ruqyah itu ikhwatul Islam adalah obat dengan Al-Quran dan hadis Nabi dan bahasa Arab serta kalimat yang dipahami maknanya. Itu syarat ruqyah. Berarti kalau ada orang yang ruqyah bismillahirrahmanirrahim, itu ruqyah atau tidak namanya? Tidak ruqyah, walau Al-Quran yang ia baca. Paham? Kenapa? Karena tak jelas lagi. Misalnya dia ruqyah dengan baca ayat-ayat kursi. Bismillah, awal dia kan ruqyah itu, karena ruqyah itu ikhwan Islam tak boleh sekali. Ruqyah itu berkali-kali, lama. Kemudian dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, masih oke. Kemudian langsung baca Allahu la ilaha illallah, dia tak masuk lagi dalam ruqyah. Kalau ayat Al-Quran saja tidak akan bermanfaat kalau seperti itu, apalagi bacaan yang lain. Kan banyak bacaan-bacaan tuh, bacaan-bacaan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan selawat. Iya, awalnya saja basmalah, akhirnya saja selawat, tengahnya apa tak tahu. Atau yang kita kenal dengan mantra jimat. Apa lagi? Ingat ikhwatul Islam, kalau kita ada seperti itu, maka kita tak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ini biasanya ikhwatul Islam untuk anak-anak kaum muslimin. Ada orang yang mesti ikat tali di tangannya untuk anak-anaknya, ada di pinggangnya untuk anak-anaknya, ada di lehernya untuk jaga dia dari gangguan. Kalau sudah seperti itu, kita tak masuk lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa bahwa sesungguhnya yang menjaga kita hanya Allah Subhanahu wa taala.
wa huwa khairul hafidhin. Makanya jangan pernah disandarkan penjagaan siapapun kecuali kepada Allah. Ingat ikhwatul Islam, ingat. Ini hanya sekedar kisah saja ya. Kan terkhusus bagi kita yang sering merantau ini. Kalau kita merantau, pergi keluar, sering pergi keluar negara, pergi kerja keluar, pergi kerja jauh. Kadang kita tinggalkan anak keluarga 1 minggu, kadang 1 bulan, kadang berbulan-bulan. Ingatlah, senantiasa wakilkan mereka kepada Allah. Astaudi'ukumullah. Aku titipkan kalian kepada Allah. Ada salah satu kisah ikhwatul Islam. Kisah ini masyhur bagi kita bersama. Yaitu kisah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub ini ikhwatul Islam, dia punya 6 orang istri. 6 orang istri. Dari setiap istri lahir 2 orang anak lelaki. Dan di antara anak lelakinya adalah Yusuf dan Binyamin. Anak Nabi Ya'qub itu ada 12 orang lelaki. Kemudian Yusuf adalah anak yang paling dia cintai. Kan kita kan ada anak tuh lebih cintanya kepada dia. Tapi secara hukum asal orang tua mesti adil kepada anaknya. Kalau ada cintanya itu cukup dalam hati saja. Perkataan, perbuatan, tingkah laku mesti adil. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Kita tak mungkin adil secara hati. Misalnya kita punya 5 orang anak. Di antara yang 5 ini pasti ada yang kita cintai. Pasti ada yang lebih. Tapi walaupun cinta kita lebih, jangan tampakkan dengan lisan dan perbuatan zalim namanya. Itulah yang disebut dengan orang tua yang durhaka. Tapi ikhwatul Islam, ada salah satu kisah di zaman sahabat Nabi. Jadi ada anak dia datang, ada 2 orang anak dia. 1 lelaki, 1 perempuan. Kemudian anak lelaki ini pas datang, dia dudukkan di pahanya. Dudukkan di pahanya. Kemudian datang lagi anak perempuannya, dia dudukkan di depannya. Nabi marah. Kenapa kamu tak dudukkan di paha yang satu lagi? Kenapa kamu dudukkan di depan? Padahal duduk depan juga dekat ikhwatul Islam. Tapi Nabi tegur dia, kamu zalim. Padahal hanya berbeza tempat duduk sedikit saja. Bisa dipahami? Kalau yang satu duduk di paha kanan, berarti yang satu duduk di paha kiri. Harus adil. Dalam masalah duduk saja, kalau kita tak adil, zalim namanya. Dan betapa banyak orang tua zalim kepada anaknya. Dan di antara salah satu yang menyebabkan anak itu durhaka karena orang tuanya zalim. Salah satunya zalim dalam ketidakadilan. Kadang kita tak rasa ikhwatul Islam. Tapi kadang-kadang tingkah laku kita, lisan kita, gerakan kita zalim. Makanya zalim itu hati tak mungkin bisa didustakan. Sama dengan Nabi SAW. Nabi ikhwatul Islam sangat cinta kepada ibunda Aisyah. Ya Allah, aku cinta kepada Aisyah lebih. Tapi pembagian harta semua ikhwatul Islam Nabi tak pernah lebihkan, adil semuanya. Walaupun hati Nabi lebih cinta kepada Aisyah, Nabi mengadu kepada Allah. Ya Allah, jangan berikan saya dosa, karena hati saya lebih cinta kepada Aisyah. Tapi walau lebih cinta, hari tetap sama. Kemudian nanti makanan tetap sama, semuanya sama, adil. Dan Nabi adalah orang paling adil. Begitu juga adil kepada kanak-kanak atau anak-anak. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Ya'qub alaihissalam, dia sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Dan terlihat sedikit. Dan semua para Nabi adalah contoh bagi kita bersama. Sehingga kawan saudara-saudara dia itu cemburu. Kenapa ayah kita lebih sayang kepada Yusuf? Padahal kan kita satu ayah, berbeza ibu saja. Kenapa Yusuf yang lebih disayangi? Pada akhirnya mereka pun buat makar untuk ayahnya. Apa makarnya? Yaitu mereka ingin ajak Nabi Yusuf bermain-main. Pada akhirnya nanti mereka masukkan Yusuf ke dalam lubang, ke dalam sumur. Kita tahu ceritanya. Nah, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Nabi Ya'qub ketika anaknya Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya, ia mungkin sudah ada firasat lah sedikit. Tapi ia mengatakan, jaga adik kalian, jangan biarkan dia. Dia lupa untuk menyandarkan kepada, dia sandarkan kepada saudara-saudaranya, abang-abang dia. Lupa untuk sandarkan kepada Allah. Makanya kalau kita pergi, nanti jaga anak-anak. Betul tak salah ikhwatul Islam. Tapi sebelum itu, ya Allah, jaga anak-anak saya. Aku titipkan mereka semua kepadamu. Kalau seperti itu kalimat Allah, pasti jaga ikhwatul, pasti jaga. Di sini banyak cerita yang kalau sudah cerita ini, kalau sudah masalah ini, semua cerita muncul di kepala saya nih. Salah satunya ikhwatul Islam, makanya mohon maaf kalau satu cerita tak selesai, pindah ke cerita lain dulu. Salah satunya ikhwatul Islam dalam masalah ini. Jadi dulu ada Bani Israel, dia hampir meninggal, anak-anak dia masih kecil. Kemudian satu-satunya harta yang ia punya adalah ada kerbau, ada satu lagi macam kerbau warna kuning. Lembu ya, warna kuning lembu. Betul, lembu warna kuning. Ada nama yang lain yang warna kuning. Lembu ya.
Betul, ini lembu. Nah, dia punya lembu kecil. Kemudian ikhwatul Islam dia mengatakan, ya Allah, aku titipkan lembu ini untukmu agar nanti bisa memberikan manfaat untuk anak-anakku. Kemudian dia meninggal. Anak-anaknya masih kecil. Dijaga oleh ibunya. Dan dia sudah menitipkan lembu. Kemudian lembu itu pergi ikhwatul Islam. Dia titipkan untuk Allah. Kemudian setelah itu, setelah anak-anak mereka ini sudah remaja, sudah dewasa lah sedikit, maka anak-anak ini dipanggil oleh ibunya. Wahai anak-anakku, ketahuilah, sesungguhnya ayah kalian dulu punya harta. Hartanya adalah lembu. Maka anak-anak mengatakan, mana lembu tersebut wahai ibunda, mana? Tak pernah kami nampak. Apa kata ibu? Ayah dulu kalian di sini. Dan dia mengatakan, ya Allah, ini lembu aku titipkan kepadamu untuk anak-anakku nantinya. Kalau kalian ingin lembu ini datang, maka minta juga kepada Allah. Karena ayah kalian titipkan kepada Allah. Berarti minta kembali kepada. Maka dikala mendengarkan kalimat ini kuasa, anak-anaknya kembali mengatakan, ya Allah, kembalikan lembu yang Allah titip, yang ayah kami titipkan kepadamu, kembalikan kepada kami. Datang lembu itu datang dari hutan. Karena dulu memang ayahnya lepaskan di hutan. Dulu ayahnya membiarkan lembu itu kecil, sangat kecil. Kalau jadi warisan, tak guna juga sekali makan habis. Dia tak punya warisan yang lain. Kemudian dikala datang sudah bertahun-tahun, lembu itu besar, Allahu Akbar, warnanya kuning apa? Kuning kuat. Kemudian apa yang terjadi? Lembu itu besar, indah, paling indah karena ia titipkan kepada Allah. Ayahnya dulu, sekarang sudah di bawah tanah, tapi harta dia dititipkan kepada Allah. Allah jaga. Kalau Allah jaga, tak ada yang sia-sia. Kalau Allah yang jaga, tak ada yang sia-sia. Kemudian apa yang terjadi? Terjadilah cerita antara Nabi Musa dengan Bani Israel. Apa yang berlaku? Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yaitu ketika ada Bani Israel yang bunuh keluarganya. Kan kita tahu kan? Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, ada terjadi pembunuhan. Kami tak tahu siapa yang bunuh. Kemudian saling tuduh-tuduh. Kampung ini tuduh, kampung itu yang bunuh. Kampung ini tuduh, kampung itu yang bunuh. Maka di saat itulah apa kata Nabi Musa? Cari apa? Tak sambung jadi. Macam mana nih? Lupa atau tak tahu? Cari sapi. Makanya surat Al-Baqarah. Cari lembu. Kemudian mereka bertanya, wahai Musa, kenapa pula cari lembu? Kami ingin bertanya siapa yang bunuh. Kenapa kamu suruh kami cari lembu? Itu diantara sifat umat Nabi Musa. Musa banyak bertanya. Dan siapapun yang punya seperti ini berarti dia umat Nabi Musa. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Berarti jadi umat Nabi Musa saja. Ingat itu baik-baik. Umat Nabi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu umat Nabi SAW. Yang banyak bertanya itu umat Nabi Musa. Mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kita sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jangan pernah bertanya, kenapa sih sholat subuh 2, sholat maghrib 3, sholat zuhur 4, sholat asar 4? Masalahnya, pertanyaannya bukan jumlahnya. Kamu sholat subuh atau sholat subuh? Bukan kenapanya. Paham sampai di sini? Itu perbezaan umat Nabi dengan umat Nabi Musa. Kemudian ikhwatul Islam, mereka tanya, kenapa pula harus lembu, harus Baqarah yang kami cari? Apakah kamu bermain-main? Cari saja, kata Nabi Musa. Dicari. Kemudian wahai Musa, apa warnanya? Kuning. Kemudian mereka tanya lagi, kuning macam mana? Banyak pertanyaan. Semakin mereka bertanya semakin sulit. Padahal kalau mereka mencari lembu warna apa saja, yang bentuk bagaimana saja, selesai. Tapi karena mereka banyak tanya, akhirnya mereka sulit. Kemudian Nabi Musa menyebutkan safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Mesti kalian cari lembu yang berwarna kuning faqi'. Faqi' itu ikhwati Islam, cerah. Dan dia tak buat sakit mata. Tasurrun nadhirin. Setiap yang nampak, maka ia akan senang dan suka dengan lembu tersebut. Hampir saja mereka tak jumpa lembu ini. Kecuali kepada siapa? Kepada tadi yang Allah, yang ayahnya titipkan lembu tersebut kepada, yang dititipkan anak keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu-satunya di dunia. Maka mereka mesti beli. Kemudian dibeli, ditawar. Karena kalau semakin tak ada semakin mahal. Itu kaedahnya. Akhirnya apa yang terjadi ikhwatul Islam? Apa yang terjadi? Berapa harga lembu tersebut? Harga lembu tersebut ditimbang dan ditimbang pula emas seberatnya. Lembu kira-kira ada berapa kilo? Ada 1 ton ikhwatul Islam, berarti emas 1 ton. Allahu Akbar. Kira-kira sedikit atau banyak? Habis atau tak habis 1 ton emas? Itu kalau sesuatu dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kita kan pergi jalan, pergi merantau, pergi safar,
Ya Allah, aku titipkan hartaku kepadamu, istriku kepadamu, anak-anakku kepadamu, keluargamu kepadamu. Kalimat ini selalu kita belajar, ikhwatul. Selalu kita belajar akan kalimat ini. Baik. Kita kembalikan kepada Nabi Yakub. Jadi ceritanya bolak-balik ya. Tapi waktu tak sempat lagi, ikhwatul Islam. Esok ya. Waktu tak sempat lagi. Kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah esok kita sambung kembali. Semoga Allah berikan kemudahan ya. Terkhusus bagi kita yang masih ada di sini ya. Kalau yang ingin pulang, jangan pulang dulu sampai selesainya ceritanya selesai. Baik, ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf banyak-banyak kalau ada di antara kata-kata kami yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau kata-kata yang silap kami dalam menyebutkannya, atau bahasa nasihat-nasihat yang mungkin tidak pas kami mengucapkannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi." Siapapun yang di antara kaum muslimin diberikan kelebihan, kemudahan datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia belajar agama atau mengajarkan agama di Masjid Nabawi, maka di saat itu sama dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang mulia, dalam keadaan yang ikon banyak, kawan-kawan mulia, walaupun dalam keadaan mengantuk, tidak masalah, tapi kita terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak akan kita jumpa dimanapun di dunia. Di Mekah tidak ada, di Mekah. Sehingga dengannya Imam Malik yang ada di Madinah, lahir di Madinah, belajar di Madinah, mengajar di Madinah, wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah, ia pun mengatakan Madinah lebih mulia dari Mekah dalam masalah ini, dalam masalah belajar agamanya. Makanya setiap kali Allah mudahkan kita datang ke kota Madinah, dan semoga Allah berikan kesempatan berkali-kali datang ke kota Madinah. Di antara salah satu ibadah yang jangan kita lalaikan adalah belajar agama Allah. Walau satu ayat, walau satu hadis Nabi, kita pahami ayatnya, kita tahu makna hadisnya, menjadi motivasi dalam hidup, itu sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan ibadah ini, ikhwatul Islam, kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa ayah dan ibu kita. Kalau ada di antara ayah dan ibu kita yang masih hidup, semoga Allah berikan kepada mereka umur panjang dalam kesehatan dan ketaatan. Kalau ada di antara ayah ibu kita mereka sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya, Allah lapangkan perkuburannya, Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, alim ulama kita, para pemimpin kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, ya Allah, berikan kemudahan dalam perjalanan, kabulkan setiap permintaan, terima amal ibadah dan ketaatan, jadikan ibadah umrah kami ibadah umrah mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau sekiranya ada di antara kami yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, ingin pulang ke kampung halaman, berikan kemudahan dalam perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan mereka berkumpul, bersua, berjumpa dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan berikan kesempatan berkali-kali agar bisa datang ke tanah suci. Berikan keberkahan dalam harta, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam anak dan keturunan. Berikan kepada kami keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Berikan kepada kami kekuatan untuk istiqamah dan bertahan dalam agama. Wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina وحبيبنا وخليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.